Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir Masjid Muhammadiyah Kelayan Muara rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita aturkan kehadiran yang besar, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang hingga detik ini masih berkenan mengizinkan kita semua untuk dapat berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Dan malam hari ini kita berada pada malam ke-26, malam ke-26, dan artinya hanya tersisa 4 malam lagi di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita curahkan sejak awal Ramadan hingga malam hari ini, dan mudah-mudahan Dia masih berkenan mengizinkan kita untuk menuntaskan Ramadan hingga ke ujungnya. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wa zamratul mu'minin, a'azzakumullah. Kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tadi tepatnya di malam ke-26. Jadi ini adalah masa-masa final dari aktivitas Ramadan. Karena Ramadan itu dibagi dalam 3 kelompok atau 3 per 10-an atau 30-an. Jadi puluhan pertama sudah lewat, puluhan kedua sudah berlalu, kemudian bulan ketiga juga sudah kita lewati setengahnya. Jadi sekarang kita berada di detik-detik penghujung bulan Ramadan. Oleh karena itu sesungguhnya kita patut bersedih, karena sebentar lagi akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh kemuliaan ini, dan tidak ada jaminan kita masih akan berjumpa dengannya di tahun yang akan datang. Tidak ada jaminan. Tentu saja kita sangat berharap Allah masih berkenan mengizinkan kita berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, di puluhan terakhir Ramadan ini ada satu malam yang luar biasa bernilai, yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar atau malam keutamaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana keutamaan 1000 bulan itu, atau lebih baik dari 1000 bulan itu? Tentu luar biasa besar. Jadi bukan sama dengan 1000 bulan, melainkan lebih baik dari 1000 bulan. Dan kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun plus 4 bulan. Jadi barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka usianya bertambah 83 tahun 4 bulan. Itulah diantara rahasia mengapa Lailatul Qadar ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Karena usia umat Nabi Muhammad ini rata-rata pendek, berbeda dengan usia umat-umat Nabi yang lain. Seperti umat Nabi Musa atau Nabi Nuh, yang paling panjang itu Nabi Nuh, itu berusia 850 tahun. Jadi Nabi Nuh itu berusia 850 tahun, dan umatnya juga rata-rata berusia seperti beliau. Sedangkan umat Nabi Muhammad
60 sampai 70. A'maru ummati baina sittina wa sab'in, kata Rasulullah. Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Ya. Dan Rasulullah 63 tahun. Ya. Sangat jauh dibandingkan Nabi Nuh dari 850 tahun. Oleh karena itu Allah memberikan keutamaan, ya, yaitu dengan adanya Lailatul Qadar, sehingga siapapun yang mendapatkannya usianya bertambah lebih dari 83,4 tahun. Kalau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar dalam 10 tahun, ya, artinya setiap Ramadan dia mendapatkan itu, maka usianya hampir sama dengan usia Nabi Nuh, 830 tahun lebih 40 bulan. Nah, sudah 85 tahunan lebih. Ya. Kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar 20 tahun, 20 Ramadan berturut-turut, berarti usianya 1600 lebih. Ya. Ya. Itu kalau kita hitung secara kasar. Ya. Dan kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, artinya malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, ya. Kalau kita sebut malam Lailatul Qadar itu double, ya. Karena Lailah itu artinya malam. Jadi cukup disebut salah satu, malam Qadar atau Lailatul Qadar, ya. Nah, jadi karena keutamaannya yang luar biasa besar, maka kita tentu harus betul-betul sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ya. Dan Lailatul Qadar ini bukan hadiah undian yang diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Ya, beda dengan undian berhadiah, ya, atau juara perlombaan tertentu yang orangnya terbatas 1, 2, 3 orang saja. Kalau Lailatul Qadar ini diberikan kepada semua umat Islam yang beribadah pada malam hari itu. Ya. Jadi siapapun yang beribadah pada malam hari itu, insya Allah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Tetapi kualitas antara satu orang dengan yang lainnya pasti akan sangat berbeda, tergantung dengan faktor pengalinya. Ya. Ya, karena rumusnya siapapun yang beribadah pada malam hari itu, dia akan dapat Lailatul Qadar. Dan kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, taharraw wa fi riwayatin iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal ashr. Ya. Carilah, burulah malam Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ya. Berarti malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi dari 10 kemudian dikurangi oleh Rasulullah 5 saja. Jadi umat Islam ini cukup fokus di 5 malam ganjil saja, insya Allah pasti mendapat Lailatul Qadar. Jadi jangan khawatir, Allah itu kemuliaan dan kekuasaannya itu begitu luas, ya, karunia-Nya begitu luas. Jadi siapapun beribadah pasti diberi kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Tetapi sekali lagi itu akan terpulang kepada kualitas ibadah orang itu masing-masing pada malam hari itu. Misalnya ada yang bersedekah 1000, ya. Dengan yang bersedekah 10.000 tentu beda. Dengan yang 100.000 semakin jauh bedanya. Tapi masing-masing dapat keutamaan Lailatul Qadar. Ya, kita hitung secara sederhana. Kalau 1000, ya, bersedekah satu malam, ya, misalnya malam besok, misalnya Lailatul Qadar malam ke-27. Ada si A bersedekah 1000 dan malam esok itu Lailatul Qadar, maka dia seakan-akan beribadah bersedekah 1.000 rupiah selama 1000 bulan. Bukan satu malam, tapi 1000 bulan. Jadi kita hitung berapa nilai rupiahnya. Ini kasar saja, ya. Tentu tidak persis, ya. Kalau 1.000 rupiah, berarti kalau satu bulan dia bersedekah 30.000 nilainya. 30.000 itu nilai sedekah dia satu bulan. Kalau 1000 bulan berarti tinggal dikali 1000. Berarti 30.000 dikali 1000 bulan, dia bersedekah sama dengan
30 juta. Ya. Jadi mereka yang bersedekah di Lailatul Qadar Rp1.000 itu nilainya kalau kita hitung dalam hitungan manusia. Sekali lagi ini hitungan manusia, hitungan kita. Hitungan Allah tentu akan jauh berbeda ya, atau mungkin sangat berbeda. Ini sekedar memudahkan kita memahami perbedaan tadi antara satu orang dengan yang lain. Jadi kalau 1.000 maka dia dianggap bersedekah senilai 30 juta. Wah, itu sudah luar biasa. Ya, jarang-jarang mungkin orang yang bersedekah satu malam 30 juta ya. Sangat jarang itu. Ya. Itu kalau 1.000. Bagaimana kalau dia pada malam itu bersedekah 10.000? Berarti tinggal dikalikan 10. Ya. Yang tadi 30 juta berarti yang 10.000 sama dengan bersedekah selama 83 tahun 4 bulan senilai 300 juta. Masya Allah ya. Jadi dengan modal 10.000 pada malam Lailatul Qadar, dia dianggap atau diberi pahala sedekah senilai 300 juta. Wah, ini makin jarang kita nih yang bisa sedekah satu malam 300 juta ya. Tapi dengan Lailatul Qadar itu bisa, dan itu sangat mungkin terjadi ya. Bagaimana kalau bersedekahnya 100.000 pada malam hari itu? Berarti dia bersedekah sama dengan 3 miliar ya. Ya, luar biasa ya. Mengapa 3 miliar? Ya karena tadi Lailatul Qadar yang hanya satu malam itu nilainya lebih baik dari 1.000 bulan. Artinya dia dianggap bersedekah selama 1.000 bulan setiap malam. Satu malam 100.000, besok 100.000, 100.000 selama 100 sampai 1.000 bulan. Berarti dia bersedekah 3 miliar. Itu kalau sedekah. Kalau salat 2 rakaat ya. Kalau salat 2 rakaat pada Lailatul Qadar, salat sunat ya, berarti dia satu bulannya sama dengan salat 2 kali 30 berarti 60 rakaat. Dikalikan 1.000 berarti dia dianggap salat 60.000 rakaat. Hanya dengan modal 2 rakaat salat sunat, karena malam itu kebetulan Lailatul Qadar, maka dia dianggap sholat sebanyak 60.000 rakaat. Masya Allah ya. Ini makin jarang dan mungkin agak mustahil kita bisa sholat 60.000 rakaat satu malam ya. Tapi dengan pas momentum Lailatul Qadar, dapatlah kita dianggap sholat 60.000 rakaat. Bagaimana kalau dia sholat sunat 4 rakaat ya, atau 11 rakaat seperti sholat kita tarawih ini. Kalau sholat tarawih 11 rakaat tinggal dikalikan 30 dikalikan 1.000. Itulah jumlah rakaat. Bagaimana kalau ditambah lagi nanti sholat-sholat yang lain di tengah malam sambil kita menunggu fajar, kita tambah sholat sunat yang lain ya. Kemudian tilawah Al-Quran ya. Seseorang tilawah Al-Quran itu hitungan pahalanya 1 per huruf ya. Allah memberi pahala orang tilawah Al-Quran itu berdasarkan huruf yang dia baca, dan 1 huruf itu bernilai 10 kebaikan ya. Jadi misalnya baca Nun gitu, itu 1 huruf, itu 1 ayat ya, surah Nun ayat pertama ya. Berarti dia sudah dianggap membaca Al-Quran ya 1 malam. Jadi sama dengan tadi yang 1.000, berarti dia dianggap baca Al-Quran 30 ayat kali 1.000, 30.000 ya, kemudian balasannya minimal 10 kali lipat 300.000 ya. Itu 1 ayat ya. Bagaimana kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Itu jumlahnya 19 huruf. Berarti tinggal dikalikan saja. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran 1 halaman? 1 halaman itu wah banyak sekali tuh ya, udah ratusan huruf, tinggal dikalikan. Bagaimana kalau malam itu 1 juz? 1 juz itu sama dengan kurang lebih 20 halaman. 20 halaman. Bagaimana kalau 3 juz malam hari itu? Masya Allah, luar biasa besar. Nah ini yang ingin Nurdin sampaikan adalah bahwa Lailatul Qadar itu bukan main-main. Itu luar biasa dahsyat, sehingga sangat merugi bagi siapapun yang menyia-nyiakannya ya. Jadi khususnya kalau kita ingin fokus malam-malam ganjil ya. Mudah-mudahan malam yang sebelumnya belum turun Lailatul Qadar, sehingga kita masih punya kesempatan malam 27, malam 29 ya.
masih ada 2 malam lagi ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan bagi kita. Dan di antara doa yang sangat dianjurkan ketika Lailatul Qadar adalah doa yang cukup pendek, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Jadi baca doa itu banyak-banyak, itu sangat disunahkan. Di samping tentu doa-doa yang lain tidak ada batasan ya. Kita boleh berdoa apa saja, tapi di antara yang masyru', di antara yang disyariatkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, sudah barangkali lebih dari 10 menit ya. Kita berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan masa-masa yang tersisa dari bulan Ramadan ini, yang boleh jadi adalah Ramadan kita yang terakhir. Wallahu a'lam. Dan Allah wa ikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.